Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 10-5 yang beranggotakan 5 orang. Saya Diva Syafariani. Saya Intan Maharani. Saya Nurlela Dede Selpiani. Saya Nurul Nazatul Jannah. Saya Nazula Askahnif. Kami akan menjelaskan beberapa materi dari bab 3 yang berisi tentang menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Diva, kamu tahu nggak arti makna berfoya-foya yang sebenarnya? Kira-kira apa ya? Jadi berfoya-foya itu adalah membelanjakan semua hartanya untuk kebutuhan yang tidak diperlukan seperti barang-barang mewah, perhiasan, ataupun baju-baju yang berlebihan untuk kita. Nah, jadi sifat tersebut adalah bisa dibilang dengan sifat boros. Mau beli jajan yang banyak pokoknya. Beli apa ya ini? Iya, tanya dong. Boleh, kenapa? Apa sih itu dia? Benar ya, markin motor dulu. Matiin, Pak. Yes. Jadi, riya adalah melakukan amal ibadah bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Contohnya seperti memamerkan badan yang kurus karena keseringan akan puasa, mulut yang pucat karena juga keseringan puasa, dan mata panda yang tebal karena sering sholat malam. Dan itu dipamerkan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena pujian-pujian dari manusia. Sekian. Tadi habis dikasih uang sama mama aku, liatin kebanyakan. Jadi, sum'ah itu adalah suatu perbuatan yang menampakkan, yang memperlihatkan, yang mendengarkan sesuatu gitu ya, untuk dipuji orang lain agar tidak terlihat kejelekannya gitu, dan tidak juga mengharap ridho Allah. Adapun beberapa contoh tentang sum'ah. Yang pertama, memperkeras suara saat mengaji di hadapan orang lain. Melakukan sholat dengan gerakan yang benar agar dapat pujian dari orang lain. Nah, jika tidak ada orang di samping dia, nah dia tuh akan melakukan sholat dengan secepat mungkin, tidak mengharap ridho Allah gitu kan, tidak ingat bahwa dia sholat tuh karena Allah gitu harusnya. Dan dia tuh bersedekah tuh untuk dipamerkan tanpa ada ingin mengharapnya ridho kepada Allah. Guys, temenin aku yuk keliling-keliling taman. Ayo guys. Guys, dengerin, dia ngaji, tapi pas aku lewat suaranya dibesarin. Jadi, ini merupakan contoh dari perbuatan sum'ah. Perbuatan ya, hasad. guys. Jadi Nah, hasad itu merasa tidak senang atau iri melihat kebahagiaan orang lain. Contohnya, tiga. contohnya merasa tidak senang ketika melihat tetangga membeli motor baru, mobil baru, dan teman mendapatkan nilai yang sangat tinggi daripada kita. Tuh. Motor aku mana sih yang nggak datang-datang? Aku nelpon dealernya, As. Halo, mana sih motor aku kok nggak nyampe-nyampe? Ayo cepetan sekarang. Dedek, tahu nggak sih itu si Awal lagi ngapain sih? Perasaan dia tuh tadi udah beli motor dia kemarin tuh. Kok dia beli motor lagi sih? Tadi aku denger sih dia tuh kayak nungguin motor gitu loh, ke dealer-dealer motor gitu loh. Perasaan tuh banyak banget duit dia tuh ya, bukannya buat bagi-bagi orang gitu uangnya tuh ya. Iyo. 3. Motor aku nyampe. Ya, terima kasih. Ini motornya. Udah itu lari aja. 3. Tuh kan dia bener deh beli motor lagi. Ih, gimana sih orang tuh ya? Ih, beli motor mulu kerjaannya, nggak ada buat bagi-bagi ke orang. Ih. Nggak boleh gitu, Dipa. Itu tuh perbuatan hasad. Oh yaudah sih biarin aja. Ih. Jadi, takabur itu adalah sikap yang merasa dirinya itu paling baik daripada orang lain.
sehingga merendahkan orang lain. Contohnya seperti tadi meninggi dari nilai rapot. Pak, hari ini kan habis ujian. Kamu dapat nilai berapa? Tadi sih aku dapat 98. Kok bisa? Ya gak tahu ya deh. Padahal kan kamu di kelas tidur aja, nggak pernah ngerjain tugas, nggak pernah merhatiin guru. Nggak tahu deh gimana ya. Nah, jadi kesimpulannya dari beberapa perilaku yang kita sudah contohkan itu, kita harus wajib hindari dan jauhkan dari perilaku tersebut. Ada berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, itu juga merupakan akhlak tercela. Nah, akhlak tercela sendiri itu perilaku ya, perilaku yang sangat Allah benci, yang sangat Rasulullah benci juga. Nah, kita sebagai umat muslim harus bisa menghindari perilaku-perilaku tersebut seperti berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya pada milik Allah, kesalahan murni dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.